Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Kiki di sini. Kita akan melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Dalam keadaan yang luar biasa? Bagus. Kakak percaya adik-adik semua sudah siap, sudah mandi, tentunya sudah sarapan juga. Nah adik-adik, kakak pagi hari ini akan beribadah bersama-sama dengan adik semuanya dimanapun adik-adik berada. Tentunya dengan guru-guru juga yang beribadah online bersama dengan, lihat kiri kanan adik-adik. Ada siapa? Sebelah kanan, sebelah kirinya. Ada kakak, ada adik, ada orang tua. Bagus, semuanya beribadah. Adik-adik semuanya, kita akan mulai pada pagi hari ini. Yuk, kita naikkan satu pujian, Yesus Termanis. Masih ingat adik-adik lagunya? Pasti masih ingat. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Lagi semua lagi ya adik-adik ya. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta Adik-adik yang manis, mari lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Mari sama-sama berdoa dan ikuti perkataan kakak di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami berkumpul untuk beribadah. Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Engkau dari hati kami, karena kami mengasihi dan mencintai Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada pujian pada pagi hari ini yang akan kakak naikkan. Apa itu adik-adik? Yaitu berani tampil beda. Nah, ngomong-ngomong berani tampil beda, kakak jadi ingat satu cerita waktu kakak masih kecil. Dulu kakak punya teman anak masih seusia adik-adik. Dia kalau salah selalu nggak mau ngaku. Kalau salah pasti sembunyi-sembunyi, nggak berani minta maaf, nggak berani mengakui kesalahan adik-adik. Tapi kalau kakak nih sekarang percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah nggak seperti itu. Kenapa adik-adik? Karena adik-adik adalah anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu berbeda dengan anak-anak yang di luar sana. Adik-adik pasti kalau punya kesalahan berani mengakui kesalahan. Betul nggak adik-adik? Nah, pujian ini mengatakan kita jadi pemenang. Kenapa? Karena kita berani tampil beda. Nah adik-adik, yuk naikkan pujian ini bersama-sama dengan kakak. Karena pujian ini waktu kita ibadah onsite pernah kita naikkan bersama-sama dengan kakak-kakak yang lain. Ya, nih adik-adik. berani tampil beda karena kita adalah anak-anak Tuhan.
Nah, adik-adik, bicara tadi kita pujiannya adalah tampil beda dan kita adalah orang yang menang, pasti tidak terlepas dari seorang yang sangat mengasihi kita. Siapa itu? Ada yang tahu? Namanya Tuhan Yesus. Dia adalah sobat kita. Dia adalah sahabat kita, adik-adik, yang selalu ada bersama dengan kita. Adik-adik, pagi hari ini kita mulai ke satu pujian, yaitu ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa? Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu adik-adik susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik yang dikasihi oleh kasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak percaya adik-adik semuanya pasti mengasihi Tuhan. Dan kakak percaya, bahkan lebih dari percaya, bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi adik-adik lebih dulu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dengan sungguh-sungguh? Boleh angkat tangannya? Iya. Kakak percaya, walaupun kakak tidak bisa melihat adik-adik, adik-adik angkat tangan menandakan bahwa adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Mari lipat tangan dan tutup matanya, adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan satu pujian, adik-adik.
tutup mata. Semuanya tutup mata. Dengarkan kakak. Kita akan naikkan pujian ini adik-adik. Katakan, ya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, adik-adik boleh angkat tangan dimanapun adik-adik berada. Katakan dengan lembut, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Sekali lagi adik-adik, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, dia sayang padaku. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kami mau belajar untuk duduk diam, dengarkan firman Tuhan, dengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui guru-guru yang telah ditetapkan untuk membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami telinga yang dengar-dengaran untuk kami duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, wah kakak senang ketemu lagi. Semuanya sudah cakep, sudah siap dengar firman Tuhan. Tadi memuji Tuhannya semangat ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Kita mau belajar tentang aku anak jujur. Apa, coba ulangi lagi? Aku anak jujur. Nah, aku anak jujur itu seperti apa sih? Untuk belajar tentang aku anak jujur, kita akan melihat video ini dulu. Ya, adik-adik, kita lihat video ini. Nanti setelah itu kita akan belajar bersama-sama. Oke? Selamat menyaksikan. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak,
itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat filmnya ya. Bagus bukan? Wah seru ya. Bagaimana tadi Caleb itu ketika bermain dia tidak sengaja memecahkan vas bunga ibunya. Dan Caleb ketakutan. Untung saja ayahnya datang menghampirinya. Dan dia menanyakan apa yang terjadi. Caleb, ayahnya tahu ada sesuatu yang pecah di sekitar Caleb. Caleb pada awalnya tidak mau mengakui. Tapi ayahnya menjelaskan. Dia kasih pertanyaan, apakah Tuhan Yesus pernah berbohong? Tidak, kata Caleb. Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah berbohong. Makanya setiap anak-anak Tuhan pun harus mengikuti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Kita juga tidak boleh bohong. Caleb menyadari itu. Dan akhirnya Caleb mau mengakui kesalahannya. Caleb berani mengakui kesalahannya. Dan dia mau datang kepada ibunya untuk menceritakan yang sebenarnya. Bahwa dialah yang telah memecahkan vas bunga itu. Oh, ayahnya senang, Caleb pun senang. Dan Caleb sudah berhasil menjadi anak yang jujur. Nah adik-adik, jujur itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya betul, jujur artinya berani mengakui kesalahan. Nah, coba kita ulangi sama-sama. Jujur artinya berani mengakui kesalahan. Nah, seperti Caleb, dia berhasil menjadi anak yang jujur. Ketika dia berbuat salah, dia berani mengakui apa yang sudah dia lakukan. Dia datang kepada ibunya untuk minta maaf pastinya. Nah, kita pun pernah ya tidak berbuat jujur. Siapa di sini yang kalau ditanya, siapa ya yang makan berantakan itu ya? Siapa yang mencoret-coret tembok ya? Kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura diam saja. Tidak ada yang berani. Saya, ibu, saya, mama. Tadi saya mencoret tembok. Maafkan saya, mama. Nggak gampang memang. Berkata dan mengakui kesalahan kita nggak gampang. Ya, tetapi adik-adik hari ini Tuhan ingin sekali kita belajar menjadi anak yang jujur. Artinya Tuhan Yesus ingin kita berani mengakui kesalahan. Loh, emang apa gunanya kita ngakui kesalahan? Kan malu kalau kita ngakui kesalahan. Nanti diketawain sama teman-teman. Nanti aku dihukum sama orang tuaku, sama mama. Aku dihukum sama guru kalau aku ketahuan
salah. Kalau aku bilang, saya tadi ulangan nyontek. Wah, aduh, kalau tadi kita bilang bahwa tadi saya mencoret-coret tembok di sekolah. Waduh. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, ya, bahwa di dalam Amsal 28 ayat 13, ya, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Coba, Amsal ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Amsal 28 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Jadi kalau kita membuat kesalahan dan kita tidak mau mengakuinya, firman Tuhan mengatakan kita tidak akan beruntung. Ya, pasti rasa salah itu akan membuat kita tidak tenang. Dan rasa salah itu pada akhirnya akan membuat kita tidak damai sejahtera. Kita akan dikejar-kejar rasa bersalah. Jadi lebih enak kita mengakui kesalahan kita. Dan ayat ini juga mengatakan, kenapa sih kita harus mengakui kesalahan? Kenapa ayo? Nah, ayat B-nya. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wah, adik-adik mau kan jadi anak-anak yang disayangi? Disayangi mama, disayangi papa, disayangi teman-teman, disayangi guru-guru. Wah, makanya itu kita harus berani mengakui kesalahan. Kalau kita berani mengakui kesalahan, walaupun besar resikonya, pasti orang tua, guru, teman-teman akan mengasihi kita, akan menyayangi kita. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar ya tentang aku anak yang jujur. Aku anak jujur artinya apa tadi? Aku berani mengakui kesalahan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kalau kita ingin jadi anak yang hebat, kita harus berani mengatakan, mengakui kesalahan jika kita berbuat salah. Karena itulah firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama belajar ya. Mari adik-adik, siapa yang menyembunyikan pelanggaran, siapa yang menyembunyikan kesalahan, kita akui itu, kita minta maaf. Kalau kita merasa bahwa kita sudah pernah berbuat salah sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak, sama tante, sama nenek, sama oma, sama kakek, ayo kita datang dan minta maaf, akui kesalahan kita. Dan jangan lupa, kita juga minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengampuni kita. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik untuk firman Tuhan yang kita pelajari hari ini tadi tentang aku anak jujur, anak yang hebat, anak yang berani mengakui kesalahan. Mari ya kita bersama-sama berdoa dengan kakak. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Engkau ingin kami semua jadi anak yang jujur, anak yang berani mengakui kesalahan. Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami supaya kami semua berani mengakui kesalahan, berani mengatakan
yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, papa, mama, adik, dan kakak. Kau juga akan menolong mereka dan memberkati kehidupannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, shalom adik-adik, sampai ketemu lagi di cerita firman Tuhan minggu-minggu depan. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan bersama-sama ya. Nah, ayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas besar alamatnya berbeda nih adik-adik. Sekarang kakak mau mulai dari kelas kecil dulu ya, atau kelas Abraham. Untuk ayat hafalan kelas kecil, yaitu Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Sekali lagi ya untuk adik-adik yang kelas kecil. Ayat hafalannya yaitu Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Ya, itu saja ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil atau kelas Abraham. Sekarang untuk kelas besar, yaitu kelas Binyamin dan kelas Daud. Ayat hafalannya yaitu Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sekali lagi ya untuk kelas besar. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, itu saja ayat hafalan untuk kelas besar. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk adik-adik kelas Abraham, kelas Binyamin, dan kelas Daud, hafalannya dihafalkan dan videonya dikirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Kakak tunggu ya adik-adik. Sampai jumpa di ayat hafalan kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik gimana? Sudah mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Dan kakak percaya pada pagi hari ini semuanya pasti dapat sesuatu yang luar biasa yang kita boleh dengar. Nah, adik-adik, kalau kita sudah memuji Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, tiba saatnya kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sampai berjumpa di ibadah online berikutnya.
Jangan lupa tetap setiap hari jaga prokes supaya kita tetap sehat dan bisa mengikuti ibadah kita di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Amin. Efesus 2 ayat ayat 8. 8. Kamu Kamu diselamatkan diselamatkan oleh oleh iman. iman. Amin. Amin. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Bye. Efesus 2 Ayat 8. kamu Kamu diselamatkan oleh iman. iman. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Efesus 2 ayat 8. Kamu telah diselamatkan oleh iman. Amin. Dadah. Efesus 2 ayat 8. Sebab kamu telah diselamatkan oleh iman. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu,
Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaannya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kamu diselamatkan oleh iman. Terima kasih teman-teman, ayat hafalan kita hari ini Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kamu diselamatkan dengan oleh iman. Amin. Efesus 2 Ayat ayat 8. 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Amin. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dibunyikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi jangan ada orang yang memegahkan diri.